Di tengah pesatnya alih fungsi lahan dan kepadatan populasi di Nusantara, keluarga Ardeidae atau yang kita kenal sebagai bangau tetap kokoh mempertahankan wilayahnya sebagai predator puncak lahan basah. Secara ekologis, mereka adalah bioindikator yang tak ternilai. Kehadiran mereka di sebuah aliran sungai atau hamparan sawah menandakan bahwa ekosistem tersebut masih memiliki rantai makanan yang sehat dan kualitas air yang terjaga. Mereka bukan sekedar penghias lanskap agraris, melainkan penjaga keseimbangan yang bekerja dalam senyap, memastikan populasi amfibi dan ikan tetap terkendali demi keberlangsungan sistem alam yang lebih luas. Seringkali kita melihat mereka mematung selama berjam-jam, sebuah perilaku yang secara biologis merupakan strategi berburu pasif demi efisiensi energi yang maksimal. Bagi mata manusia yang terbiasa dengan ketergesa-gesaan, diamnya bangau mungkin terlihat seperti ketiadaan ambisi. Namun di dunia liar, ini adalah bentuk konsentrasi tingkat tinggi. Ada kewibawaan yang terpancar dari ketenangan tersebut. Sebuah pelajaran bahwa otoritas tidak selalu ditunjukkan melalui suara yang lantang. Kekuatan yang paling mematikan seringkali adalah ia yang mampu menunggu momentum dengan kesabaran yang sempurna. Keajaiban fungsional bangau terletak pada modifikasi vertebra servikal keenam mereka, sebuah struktur tulang leher unik yang berfungsi layaknya pegas mekanis. Anatomi ini memungkinkan mereka melipat leher menjadi huruf S sempurna, menyimpan energi potensial yang siap dilepaskan dalam hitungan milidetik. Didukung oleh visi binokular yang mampu mengoreksi fenomena refraksi cahaya di permukaan air, bangau mampu memetakan posisi mangsa dengan akurasi yang menembus distorsi optik, sebuah kemampuan fisik yang melampaui perhitungan mata manusia biasa. Ketajaman mata bangau mengajarkan kita tentang cara memandang kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan bias dan tipu daya permukaan. Secara mekanis, leher mereka yang fleksibel namun kuat adalah simbol dari adaptabilitas. Hidup menuntut kita untuk memiliki titik tekuk yang tepat, tahu kapan harus bersikap lembut dan kapan harus meluncurkan serangan yang menentukan. Presisi bukan hanya tentang hasil akhir, melainkan tentang bagaimana kita mempersiapkan diri di balik layar sebelum keputusan besar diambil. Dalam mencari penghidupan, bangau menunjukkan keragaman taktik yang cerdas, mulai dari teknik food steering untuk memicu pergerakan mangsa di dasar lumpur hingga canopy feeding. Pada teknik terakhir ini, mereka membentangkan sayap membentuk payung di atas permukaan air untuk menghilangkan silau matahari, sekaligus menciptakan area gelap yang memancing ikan masuk ke dalam jebakan. Saat berpindah wilayah, anatomi sayap mereka yang lebar memungkinkan penerbangan aerodinamis yang stabil, di mana mereka tetap melipat leher ke belakang untuk menjaga pusat gravitasi dan efisiensi bahan bakar tubuh. Strategi ini mencerminkan sebuah kearifan tentang bagaimana memanfaatkan keterbatasan lingkungan menjadi keuntungan. Bangau tidak melawan arus atau memaksakan kehendak. Ia memanipulasi cahaya dan bayangan untuk mencapai tujuannya. Dalam perjalanan hidup yang jauh, cara mereka terbang dengan leher tertekuk mengingatkan kita
tentang pentingnya manajemen energi. Kita tidak perlu selalu tampil tegang untuk menaklukkan jarak. Terkadang, cara yang paling santai dan seimbang justru membawa kita sampai ke tujuan dengan lebih utuh. Kehidupan sosial Bangau berpusat pada Rukri, sebuah koloni sarang yang dibangun di puncak-puncak pohon tertinggi. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Ketinggian memberikan perlindungan strategis dari predator darat sekaligus akses visual yang luas terhadap ancaman. Di dalam koloni yang riuh ini, sistem pengasuhan dilakukan secara kolektif dan bergantian antara jantan dan betina. Proses regenerasi ini berlangsung dengan dedikasi tinggi, di mana setiap ranting yang disusun adalah investasi bagi kelangsungan generasi berikutnya yang akan mewarisi tahta di lahan basah. Meskipun bangau adalah pemburu yang mandiri, saat membangun masa depan, mereka memilih untuk berada dalam komunitas. Ini adalah pesan tentang kekuatan kolektif, bahwa di tempat yang paling tinggi sekalipun, kita tetap membutuhkan dukungan sesama untuk menjaga apa yang berharga. Rumah yang dibangun di pucuk pohon mengajarkan kita untuk selalu menaruh harapan dan keluarga di tempat yang tidak terjangkau oleh kerendahan budi dan gangguan yang merayap di bawah. Sebagai penjaga gerbang ekosistem, eksistensi bangau kini bergantung sepenuhnya pada kelestarian lahan basah yang kian menyempit. Kehilangan satu habitat bangau berarti memutus rantai kendali hama alami yang menopang ketahanan pangan kita. Mengamati bangau di alam liar bukan sekedar aktivitas rekreasi, melainkan pengingat akan status kesehatan lingkungan yang kita tinggali. Selama sayap mereka masih membentang di langit sawah kita, itu adalah bukti bahwa alam masih memiliki detak jantung yang stabil dan sistem yang berfungsi. Kita sampai pada sebuah simpulan di tepian air, tempat di mana bangau berdiri sebagai guru kesabaran sejati. Ia mengajarkan bahwa kemurnian diri, seperti bulunya yang tetap putih meski di tengah lumpur, adalah sebuah pilihan integritas. Di dunia yang terus bergerak dengan bising dan cepat, jadilah seperti bangau, tenang dalam bersikap, jernih dalam memandang, dan tepat dalam bertindak. Menjaga ruang bagi mereka berarti menjaga ruang bagi kebijaksanaan alam untuk tetap tumbuh di dalam diri kita.